terhormat, untuk Ibu Rizky Nifsi Ramdini, MSI selaku Wadir 2 non-akademik, serta rekan-rekan mahasiswa dan peserta sosialisasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan sosialisasi PKM pada pagi hari ini, Selasa tanggal 31 Maret 2026 melalui virtual Zoom meeting, dan semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar sampai di penghujung acara. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Anissa Paraswati selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya sesi kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib dalam kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Baik, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera on cam dan menonaktifkan mikrofon atau di-mute selama acara berlangsung. Dan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau fitur raise hand nanti setelah saat sesi tanya jawab. Dan selanjutnya ada pun susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ibu Rizky Nifsi Ramdini, dan 2 sosialisasi oleh Wakil Direktur 2 non-akademik yaitu Ibu Rizky Nifsi Ramdini, MSI, dan sesi diskusi dan tanya jawab. Terakhir ada penutup. Baik, memasuki agenda pertama yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Nifsi Ramdini, MSI, selaku Wadir 2 non-akademik. Kepada Ibu Rizky Nifsi Ramdini, waktu dan layar kami persilakan. Baik, sudah terdengar suara saya? Bu. Oke, baik. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anissa ya yang sudah memandu acara kita pagi hari ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir ya dari angkatan 2023, 2024 dan 2025 ya. Sebelumnya marilah bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini yang insya Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya, kemudian memberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa kita beraktivitas. Adapun pertemuan ini adalah pertemuan yang saya harapkan semuanya bisa hadir ya, karena ini menjadi momen yang sangat penting dan berharga untuk kita semua, karena mengingat bahwasannya ketika kita menjadi mahasiswa itu harapannya tidak hanya sebatas kita menyelesaikan secara akademik saja ya, selesai kuliah, ujian, begitu saja. Tetapi betul-betul kita memanfaatkan momen sebagai mahasiswa untuk bisa berkreativitas ya. Jadi ini besar yang memang diharapkan khususnya dari kampus ya, yang itu nanti sekiranya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Apakah hanya momen PKM yang sudah diinformasikan di grup? Tidak. Ya, artinya masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang ketika itu dilewatkan itu sangat disayangkan ya. Apalagi di kampus kita itu ada semacam syarat untuk kelulusan ya, bahwasanya kalian harus memenuhi yang disebut dengan poin kemahasiswaan. Dan saya pun juga sudah membuat grup secara khusus ya di bagian kemahasiswaan, di mana di sana itu secara umum bisa memberikan informasi, sharing entah itu dalam bentuk seminar, entah itu dalam bentuk perlombaan, entah itu dalam bentuk acara-acara lainnya yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Karena kami tidak ingin
ada mahasiswa yang ketika nanti lulus ya itu mengalami kesulitan ya, sudah selesai secara akademik tapi belum selesai secara non akademiknya. Apakah bisa lulus? Tentu tidak. Ya, walaupun mungkin nilai kalian itu bagus ya, IPK-nya kumlot mungkin ya, kumlot itu kan sebetulnya standarnya di atas 3,5 ya. Jadi sebetulnya itu hal yang mudah kalau kita mau berjuang. Tetapi sangat disayangkan ketika itu semua tidak diimbangi dengan kegiatan non-akademik. Ya, apakah menjadi kumlot? Tentu tidak. Ya, karena IPK bukan standar untuk menentukan kesuksesan seseorang. Ya, jadi kita harus bisa mengubah mindset kita bahwasannya menjadi orang sukses itu tidak mesti atau tidak melulu tentang IPK. Tapi itu penting ya, karena bagaimanapun kita perlu meyakinkan kepada semua orang ya yang nantinya akan memanfaatkan atau menggunakan kemampuan kita itu harus ada bukti nyatanya ya. Tapi tentunya itu tidak cukup. Harus diimbangi dengan skill-skill yang lain yang itu sifatnya non-akademik. Saya rasa itu sudah pernah saya sampaikan bahkan berkali-kali ya dalam kegiatan non-akademik atau di bidang kemahasiswaan. Nah, khusus hari ini saya sekalian sambutan, sekalian sosialisasi ya. Jadi digabung saja. Harapan saya untuk sambutan ini semuanya dapat menyimak dengan baik dari apa yang nanti akan disampaikan ya. Artinya dalam hal ini kami sangat memberikan support ya, dukungan penuh kepada mereka atau kalian yang mau berkontribusi, berperan aktif ya di bidang kemahasiswaan. Nah, ini kenapa tadi saya mengatakan sayang untuk dilewatkan, karena ini adalah program yang diselenggarakan oleh Belmawa, ya, itu dari Dikti, bahwasanya itu semua diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa se-Indonesia. Nah, kalau kita kan berarti ada di dalam Indonesia ya, berarti kita juga diperuntukkan untuk itu. Jadi jangan sampai dilewatkan. Ya, apakah ini membutuhkan biaya, Bu? Misalkan sudah tiba-tiba ada yang nyeletuk seperti itu, ya, karena sensitif ya kalau masalah biaya begitu kan. Tidak perlu khawatir kalau untuk pengajuan program kreativitas mahasiswa ini free, ya. Hanya tinggal butuh effort dan perjuangan kalian untuk menyusun proposalnya. Nah, nanti ketika sudah ada proses penilaian dari pusat, ya, itu nanti baru diumumkan siapa-siapa saja yang mendapatkan peluang untuk bisa mengerjakan proposal yang sesuai dengan ajuannya, baru nanti akan dibiayai. Ya, jadi tidak perlu khawatir nanti saya sudah mengeluarkan banyak uang dan lain-lain, nanti endingnya tidak mendapatkan apa-apa, tidak perlu khawatir. Makanya ini saya buka secara umum. Ya, saya mengharapkan semuanya bisa ikut berkontribusi. Ya, kita nggak usah mikir menang atau kalahnya, yang penting kita berjuang. Karena apa? Karena kalau kita sudah mencoba, ya, itu ada dua pilihan, ya, belum berhasil atau berhasil. Saya tidak mengatakan gagal ya, belum berhasil atau berhasil. Artinya apa? Ketika kita tidak mencoba sama sekali, hanya ada satu pilihan, berarti tidak berhasil, karena tidak ada uji untuk mencoba itu tadi. Makanya dengan mencoba ini kita tidak tahu ya di manakah titik di kesempatan kita yang nanti kita peroleh ya, itu harus dimulai dari sekarang ya. Karena kalau tidak mencoba itu tentunya akan sulit, karena istilah belum berhasil itu harus dilakukan sedemikian rupa ya. Bahkan mungkin mereka-mereka yang sudah dinyatakan berhasil itu kita jangan melihat hanya berhasilnya saja, tapi prosesnya sudah berapa kali tidak berhasilnya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan, Bu, saya baru pertama kali ini, Bu, mau nyoba. Berarti saya sudah pasti gagal ya, Bu. Ya, itu sudah termasuk orang yang tidak optimis. Ya, kita harus tetap optimis. Tapi itu tadi hasil sepenuhnya kita serahkan. Ya, yang penting kita sudah menjalankan apa yang menjadi tuntutan kita sebagai mahasiswa, ya, dan sudah berikhtiar. Saya rasa itu cukup. Ya, jadi tidak perlu menyesali ketika nanti memang belum mendapatkan kesempatan atau peluang. Ya, sebetulnya ini sudah saya minta kepada kalian waktu itu pernah mengikuti sosialisasi langsung ya dari Dikti, dari Belmawa langsung, yang mana itu semuanya
sudah disampaikan sebetulnya ya. Harapan saya yang ada di sini waktu itu ikut. Jadi paling tidak ada gambaran ya. Nah, kenapa ini dilakukan lagi sosialisasi secara internal? Karena saya ingin membahas dan saya ingin menyampaikan yang kaitannya dengan kampus kita. Ya, jadi itu nanti harapannya bisa menjadi gambaran untuk kalian dari apa yang sudah disampaikan di sosialisasi yang pertama dan secara eksklusifnya yaitu hari ini. Jadi harapannya kalian bisa menyimak dengan baik ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan silakan. Ya, jadi itu nanti harapannya diskusinya hidup ya. Jadi saya berharap ada feedback yang baik antara saya sebagai pemberi informasi dengan kalian yang menyimak ya. Baik, langsung saja ya. Jadi program kreativitas mahasiswa yang tadi saya sampaikan itu adalah program rutin ya yang diselenggarakan oleh Dikti Saintek melalui program Belmama. Jadi ini adalah program yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia karena ini adalah kompetisi untuk mendapatkan hibah atau mendapatkan dana untuk melaksanakan program kreativitas mahasiswa. Nah, kalau yang sudah mengikuti sosialisasi yang pertama tentunya sudah tidak asing lagi dengan apa yang saya tampilkan di layar ya. Ini adalah panduan umum dari program kreativitas mahasiswa atau yang disebut dengan PKM. Ya. Apakah baru kali ini Bu mahasiswa mencoba? Oh tentu tidak ya, karena setiap tahun alhamdulillah kita selalu mencoba ya. Nanti saya akan tunjukkan buktinya dari mahasiswanya dan dari judulnya. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya akan menyampaikan dulu terkait panduan umumnya. Emang ada Bu panduan khususnya? Ada ya. Kalau panduan umum ini masih secara umum. Semua jenis-jenis PKM yang dibuka skemanya itu ada di sini. Tapi kalau sudah spesifik itu nanti disesuaikan dengan jenis skemanya apa. Karena proposal PKM itu jenisnya macam-macam ya, disesuaikan dengan skemanya atau bidangnya apa. Nah, itu nanti bisa dibaca lebih lanjut di buku panduannya yang lebih spesifik ya. Tidak perlu di-print, cukup punya filenya saja. Kalau di-print tentu butuh lembar kertas yang banyak ya. Nah, untuk panduan umum dari program kreativitas mahasiswa ini adalah terbitan langsung dari Dikti Saintek ya melalui Belmawa tahun 2026. Sebetulnya buku panduan ini secara umum sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau kalian di sini sudah pernah ada yang mencoba sebelumnya ya untuk angkatan 2024 dan 2025, kurang lebihnya sama. Kalaupun toh memang ada perubahan itu tidak begitu banyak. Nanti sudah ada penekanan-penekanan yang ada di buku panduan itu yang bisa dipelajari terlebih dahulu. Tapi secara umum itu sama ya. Nah, untuk program kreativitas mahasiswa ini sebetulnya bisa dikatakan program yang sangat mendukung sekali ya dengan program di Cevada ya. Karena harapannya kan seluruh mahasiswa ini aktif tuh. Kalau nggak aktif ini nanti akan dipertanyakan. Kenapa? Karena setiap perguruan tinggi untuk saat ini ya itu sudah harus aktif memberikan pelaporan-pelaporan ke Dikti ya. Dari itu akademiknya ya, mata kuliah yang kalian ambil, kemudian berapa SKS-nya, kemudian berapa IPK-nya, itu sudah otomatis nanti ada di pangkalan Dikti. Jadi kemarin saya ketika pas rapat dengan beberapa mahasiswa, saya ingatkan lagi, coba dicek namanya di pangkalan Dikti. Apakah nama kalian itu tercantum di sana? Ya, kalau tercantum, alhamdulillah. Berarti kampus kita ini bukan kampus abal-abal, ya, kampus yang benar-benar nantinya akan mencetak lulusan ahli media farmasi. Nah, tapi kalau memang ada nama yang belum tercantum, segera lapor.
Jangan sampai nanti sudah saatnya mau wisuda baru gupok. Nama saya tidak ada. Terkadang itu perlu saling evaluasi di antara kita. Kami sudah menginputkan nama-nama mahasiswa ke Pangkalan Dikti. Nah, kalian sebagai pemilik nama harus mengecek ya, apakah betul namanya tertera di situ dan apakah betul namanya sudah sesuai dengan apa yang semestinya dan apakah betul saya sudah mengambil mata kuliah sekian SKS ya. Karena kalau memang itu ada slip ya, itu segera untuk dikonfirmasi. Jadi tidak perlu kami yang harus mencari-cari, tapi dari masing-masing mahasiswa sesuai dengan namanya silahkan dicek apakah saya tertera pada Pangkalan Dikti. Nah, itu pelaporan yang sifatnya wajib harus perguruan tinggi laporkan. Yang pertama tentang akademik, yang kedua tentang non-akademik kemahasiswaan. Kami pun juga harus melaporkan aktivitas kalian. Ya, selama kuliah kalian ngapain aja? Siapa yang ikut organisasi? Siapa yang pernah menjuarai? Itu nama-nama kalian dilaporkan. Ya, jadi itu semua nanti akan terbaca secara nasional. Makanya sangat disayangkan kalau selama perkuliahan kalian hanya fokus ke akademik. Ya kalau akademiknya 100% A semua sih ya oke lah ya, masih bisa diterima walaupun mungkin disayangkan gitu karena harus imbang. Nah, ini sudah tidak kemahasiswaan, tidak pula akademik bagus gitu ya. Apa yang akan dibanggakan atau apa yang akan dipegang nantinya gitu kan. Makanya keduanya harus imbang. Kalaupun memang tidak 100% A semua ya paling tidak sesuai dengan ketentuan saja ya, jangan sampai ada yang tidak lulus, tapi harus diimbangi dengan kegiatan non-akademik ya. Karena sangat disayangkan kalau kalian tidak memanfaatkan momen perkuliahan yang hanya sekali seumur hidup, yang tidak menambah skill-skill tambahan yang lain. Nah, salah satunya adalah mengikuti kegiatan program PKM. Ya, ini cuma-cuma kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu mengeluarkan biaya sebelum pengajuan proposal, cukup membuat proposal saja, syukur alhamdulillah nanti kalau lulus dikasih duit, kelola duit itu. Ya, dana itu dikelola. Artinya dalam hal ini bukan ingin merugikan mahasiswa, tapi ingin memberikan keuntungan-keuntungan yang maksimal kepada mahasiswa ya. Makanya sangat diharapkan dari Cevada ini ada yang unjuk ikut serta ya. Syukur-syukur alhamdulillah ada yang bisa goal atau bisa mendapatkan nominasi gitu ya. Karena dengan begitu berarti bukti nyata itu real gitu ya. Kalian tidak hanya mahasiswa yang kuliah pulang, tapi kuliah sambil mengerjakan sesuatu yang di luar akademik ya. Nah, ini saya rasa bisa dibaca sendiri ya, bahwasanya memang program PKM ini bukan program baru, tapi memang program rutin ya, yang diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, karena harapannya perguruan tinggi ini nantinya memiliki lulusan yang tidak hanya pintar secara akademik tertulis. Ya. Akademik tertulis itu maksudnya apa? Mengerjakan soal bisa, tidak hanya sebatas itu. Tapi bagaimana selain memiliki kemampuan akademik juga kemampuan berpikir kritis ya, keterampilan yang itu macam-macam keterampilannya. Keterampilan skill dari bidang keilmuan farmasi, keterampilan dalam manajemennya, keterampilan dalam komunikasi. Jadi itu yang diharapkan oleh lulusan kita. Jadi lulusannya itu tidak hanya pintar dari segi akademik saja, itu pun hanya tertulis gitu ya, tapi ketika diajakin ngobrol itu sulit, siapa yang akan menerima kita gitu. Karena berkali-kali saya menyampaikan tidak cukup hanya dengan IPK bagus, tapi bagaimana skill tambahan kita untuk bisa mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dan yang paling penting adalah mampu bekerja sama. Tidak secara individu. Karena kalau bekerja individu, saya nyaman individu, itu sudah bisa ditebak, sudah bisa dipastikan egonya sangat tinggi. Karena tidak mau berbagi atau share dengan orang lain. Ya, makanya jangan sampai nanti ketika kalian mendapatkan kesempatan peluang untuk seleksi, entah itu di badan apa gitu ya, yang dibutuhkan untuk TTK, ketika ditanya
Apakah Anda lebih suka tim atau individu gitu ya? Pastikan kalian suka dengan tim. Karena nggak ada satu pekerjaan pun yang individu itu nggak ada. Ya, walaupun itu kerja di lab, walaupun itu kerja di perguruan tinggi, nggak ada yang itu individu. Harus tim. Ya, karena kalau kita tidak mampu itu semua, sudah dipastikan SDM kita rendah. Gitu. Nah, tapi dalam hal ini kita harus fleksibel ya. Kita bisa kerja sendiri oke, bisa kerja tim juga oke. Nah, itu ya. Jadi harapannya dengan kalian mengikuti kreativitas mahasiswa ini dengan temannya, dengan kelompoknya, disitulah kalian di-challenge untuk belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkoordinasi, dan itu kerjasama yang baik. Ya, karena harapannya itu tadi mendapatkan lulusan yang sudah disebutkan tadi, ya, karena sangat disayangkan kalau cuma paham ilmu farmasinya tapi tidak ilmunya akan kalah. Kalau kita ngomongin saya kan yang penting ijazahnya AMD Farm Bu, ya hitung aja di Cevada ini nanti lulusan AMD Farm ada berapa. Apakah kampus farmasi yang vokasi hanya kita? Oh tentu tidak ya. Artinya kalau cuma hanya mengandalkan ijazah, semua punya ijazah ya, berarti kan harus menambah skill yang lain ya, skill yang memang tidak dimiliki atau jarang dimiliki oleh orang lain, sehingga paling tidak seleksinya lebih kecil ya. Artinya dalam hal ini membuang atau mengeliminasi yang kemampuannya tidak sama dengan kalian karena kalian punya nilai lebih itu tadi ya. Jadi apa yang disebut PKM itu ya, ini adalah program kreativitas mahasiswa. Saya di sini ingin menyampaikan secara prinsip dulu ya, bahwasanya untuk program kreativitas mahasiswa ini punya tujuan ya. Apa sih tujuannya? Nah, nanti ada di sini. Oke. Nah, untuk tujuan ya, tujuan PKM ini yang jelas tadi saya sudah menyebutkan di awal, itu untuk mencetak lulusan di mana mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, yang berorientasi pada masa depan, unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing, berkarakteristik Pancasila, dan menjadikan mahasiswa taat aturan, kreatif, inovatif, objektif, dan kooperatif dalam membangun intelektualnya. Berat kan yang dituntut? Nah, coba ditanyakan masing-masing ke diri kalian sendiri. Dari sekian banyak ini, saya sudah masuk kualifikasi yang mana saja? Ya, kalau semua alhamdulillah, berarti saya sudah menemukan dan sudah mendapatkan mahasiswa kita yang begitu. Tapi kalau baru satu, baru dua, berarti masih kurang banget. Artinya harus segera dicari bagaimana saya bisa mendapatkan nilai-nilai itu tadi. Karena tentunya nantinya yang akan memperkerjakan kita juga nggak akan nggak akan salah pilih ya, pasti akan diseleksi itu. Apakah kreatif, apakah dia unggul, apakah dia kompetitif, apakah dia adaptif, fleksibel, dan lain-lain ya. Kita boleh kok punya pemikiran yang sifatnya itu idealis gitu ya. Tapi dalam satu sisi, dalam dunia kerja, itu kita tidak bisa hanya memikirkan idealis kita saja. Tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang sering terjadi, ya, dan fleksibel. Tapi tentunya fleksibel di sini bukan berarti tidak mengerjakan, tetap mengerjakan, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada atau kondisi yang pada saat itu terjadi. Artinya tidak disebut sebagai manusia yang kaku gitu ya, yang pokoknya kalau nggak ini saya nggak mau. Wah, itu sudah nggak zaman lagi seperti itu ya. Bagaimana kita bisa beradaptasi itu yang harus dikejar ya, itu butuh waktu belajar gitu. Nah, kalau waktu yang disediakan selama jadi mahasiswa tidak dimanfaatkan, tentunya akan sulit nantinya kalian akan memulai pada saat kalian sudah menjadi lulusan tenaga vokasi farmasi. Karena kalau sudah jadi tenaga vokasi farmasi sudah tidak lagi belajar, tapi sudah menerapkan apa yang kalian peroleh pada saat perkuliahan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi motivasi ya, karena kalau tidak begini mungkin kita masih seperti katak dalam tempurung gitu kan. Yang penting saya nyaman dengan zona saya, nyaman, tapi kalau sudah settle oke.
ya. Tapi itu juga tidak disarankan karena kita kan terus berkembang harusnya. Tidak cukup dengan apa yang kita peroleh. Maka kita harus banyak belajar dan mengeksplor lagi hal-hal yang mungkin belum kita dapatkan. Kita harus banyak berlatih, banyak mengikuti pelatihan-pelatihan ya, seminar-seminar itu sangat dianjurkan ya. Tentunya tidak hanya sekedar mengejar sertifikatnya saja, tapi ilmunya itu yang paling penting. Nah, dari program PKM yang diadakan oleh Belmawa dari Dikti Saintek ini jenisnya banyak, ya. Artinya dalam hal ini kita sangat bersyukur ya dari Dikti Saintek itu memberikan peluang yang selebar-lebarnya untuk kita. Artinya dalam hal ini tinggal kita memilih yang mana. Nah, apa saja Bu ya? Ini ada di tabel di panduan umumnya itu ya. Dari macam-macam ini semua itu ada kriterianya. Ada kriteria keilmuannya, ada jenjangnya, ada mahasiswanya, bahkan ada pendanaannya berapa dan ada luaran wajibnya nanti yang mau dilaporkan apa. Ya, sekali lagi ini tidak dikeluarkan di awal. Jadi kalian hanya menyusun proposalnya dulu, nanti setelah diseleksi oleh bagian reviewer yang ada di Belmawa, kalau memang dinyatakan lolos, nah baru diberikan pendanaan yang itu kalian akan gunakan. Gitu. Ya, nah yang pertama ini ada PKM yang disebut dengan PKM Riset Eksakta, ya atau PKM RE. Ini kalau yang angkatan 2025 mungkin masih belum ngeh ya. Saya bukan mengecilkan tapi memang belum ngeh karena belum banyak mata kuliah yang diambil untuk angkatan 2025. Bahkan belum mengambil apa itu metodologi penelitian. Ya, karena ini kaitannya dengan riset atau penelitian. Nah, yang direkomendasikan untuk mengikuti ini itu harusnya 2024. Kenapa? Karena yang semester depan itu sudah mengambil KTI harusnya. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan biaya gratis ya silakan ini mengikuti kalau memang juara atau mendapatkan nominasi. Nah, udah dapat judul, nantinya bisa digunakan untuk tugas akhirnya itu kan. Karena semester ini kan 2024 free ya, tidak ada aktivitas perkuliahan dan KTI. Makanya untuk PKM riset ini memang saya rekomendasikan untuk angkatan 2024 ya, yang memang ingin mengajukan proposalnya. Nah, ini jenjangnya bisa D3, D4, S1. Nah, kita kan vokasi D3, berarti masuk ya, boleh. Dan jumlah mahasiswanya per kelompok ya, ini kelompok ya, bukan individu ya. Kelompok ini kisaran 3 sampai 5 mahasiswa. 3 boleh Bu, boleh. 4 boleh Bu, boleh. 5 boleh, boleh. 6 ya jangan. Karena kita harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh panitia dari Belmawa. Nah, pendanaannya yang nantinya akan diberikan kalau memang lolos gitu ya, itu kisaran 6 sampai 8 juta ya untuk kegiatan itu. Ini bagi saya hal dana yang besar ya. Apalagi nantinya ya kalian bisa mengelola itu dengan baik, tidak semua-muanya itu dihabiskan untuk riset gitu ya. Saya rasa ini sudah paham kalian ya. Tinggal bagaimana nanti untuk pelaporannya ya. Nah, ini tentunya sangat disayangkan atau dilewatkan kalau bagi kalian yang memang ingin melakukan riset apalagi yang mau KTI di semester depan ya. Nah, untuk keluaran wajibnya nanti ada laporan kemajuan. Biasanya kalau sudah dinyatakan lolos itu kan diberikan pendanaan di tahap pertama. Nanti kalian sudah boleh untuk melakukan risetnya. Nanti di tengah-tengah itu kan sudah ada hasil ya, tapi belum selesai. Nah, itu akan ada laporan kemajuan. Sudah sampai mana sih penelitiannya? Itu ya. Kemudian kalau sudah selesai penelitiannya baru nanti ada laporan akhir. Itu nanti ada timeline ya yang diberikan oleh kita. Jadi nanti kalian sudah tinggal melihat, oh bulan ini, oh tanggal ini itu sudah ada semuanya. Nah, kemudian dalam bentuk artikel ilmiah dan nanti diminta untuk membuat akun media sosial yang khusus untuk judul kelompok itu. Gitu. Ini yang diminta mereka, ya. Nah, ini farmasi termasuk di dalam bidang yang kaitannya dengan sains ya. Karena ini kan eksakta ya. Jadi bisa dikatakan ini menjadi peluang ya, karena bagaimanapun kita itu kan farmasi itu kan satu rumpun dengan ilmu
ilmu ini ya, sains ya, karena ada bagian-bagian yang kita itu sejalan atau sinergis ya dengan ilmu kefarmasian. Karena ilmu kefarmasian itu kan seperti ilmu kedokteran ya yang selalu berkembang gitu. Nah, kemudian ada PKM RSH ya, sosial humanitarian, tapi ini tidak saya jelaskan, itu jelas bukan untuk kita. Ya, sekiranya yang bukan untuk kita di-skip aja ya karena buang-buang waktu juga gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada PKM kewirausahaan. Nah, PKM kewirausahaan ini kita juga masuk di dalamnya karena ini tidak memandang ilmu bidang ya, bidang keilmuannya. Jadi kaitannya bagaimana kita bisa mencetuskan ide yang bagus gitu ya, yang benar-benar fresh, ada keterbaruan yang itu nantinya bisa dijadikan usaha ya, entah itu nanti bikin produk apa, kan kalau kalian kan bidangnya farmasi, sesuaikan aja dengan farmasi ya. Dan dalam hal ini produk iptek ini ya itu sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, syaratnya karena saya memang condong untuk kalian juga bisa ikut di PKM perusahaan ini, karena syaratnya itu tidak harus sesuai bidang ilmu. Kenapa demikian? Karena semua bidang ilmu pasti ada mata kuliah wirausahaan. Yakinlah sama saya. Contoh, di Cevada kan farmasi. Ada kan mata kuliah kewirausahaan, itu bukti bahwasanya apapun bidang keilmuan ya itu harus bisa berusaha. Berusaha itu maksudnya bukan berikhtiar ya, berwirausaha ya. Artinya dalam hal ini bukan hal yang aneh. Masa farmasi mau jualan, Bu? Ya, itu sudah menjadi hal yang umum. Bahkan kita dituntut tidak hanya bisa secara ilmu teori kita, tetapi juga secara praktiknya. Ya, tidak omdo itu ya, tidak omong doang. Saya bisa Bu bikin sabun dari ekstrak apa namanya pegagan misalkan. Pegagan itu kan tanaman liar Bu, yang banyak dibuang orang, bla 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 bla. Padahal itu kandungannya bagus Bu, ada anti ini, anti itu, anti aging, lalalala itu. Itu omdo. Tapi kalau mau bukti realnya, mana produknya, dan bagaimana kalian bisa membuat orang lain percaya dengan produk kalian dan bisa menggunakan. Nah, itu baru real, tidak omdo. Gitu ya. Itu maksud saya. Jadi sangat disayangkan kalau kalian semua yang ada di sini punya kemampuan bikin produk tapi tidak dimanfaatkan. Ya, jadi nanti silahkan kalian bisa membaca lebih spesifik lagi untuk panduan PKM kewirausahaan ini, yang mana itu nanti bisa kalian susun proposalnya dengan judul yang menarik. Ya, yang menarik di sini maksudnya yang memang jarang orang bisa. Ya, artinya di luar sana mungkin tidak mendapatkan pengalaman diajarin gimana sih cara buat kosmetik misalkan. Kalau kalian kan diajarin di kuliah, itu manfaatkan. Gitu. Jadi jangan hanya sebatas di kertas tertulis saja, tetapi betul-betul real, kalian wujudkan produknya seperti apa dan nantinya itu dijual belikan. Ya, nah tapi tidak perlu khawatir. Apakah kami harus buat produk dulu Bu? Tidak. Ya, cukup proposalnya aja dulu. Kalau memang pihak Belmawanya sangat tertarik dengan proposal kalian, dikasih dana baru bikin. Nah, itu ya prinsipnya. Jadi sangat sayang untuk dilewatkan ya. Nah, kemudian di sini juga boleh ya D3, kemudian ini juga sama ya untuk pendanaannya itu antara atau kisaran 6 sampai 8 juta ya. Dan satu kelompok itu bisa 3 sampai 5 ya. Nah, yang memungkinkan lagi itu ada PKM pengabdian kepada masyarakat ya. Tapi memang kalau untuk pengabdian kepada masyarakat ini butuh waktu yang lumayan longgar ya. Ini harusnya dipersiapkannya dari beberapa bulan yang lalu. Saya tidak merekomendasikan untuk yang kali ini. Kenapa? Karena yang kali ini itu waktunya mepet. Karena di tanggal 9 April itu harus sudah diupload proposalnya ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang PKM pengabdian kepada masyarakat ini kita kan melibatkan mitra.
Misal kalian mau bikin proposal untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang mungkin masih pelosok ya mungkin ya, pembuatan simplisia di mana di situ ada komoditi tanaman yang terbengkalai misalkan. Kan simplisia itu kan dijual belikan ya. Artinya dalam hal ini tuh sudah banyak yang berbisnis seperti itu dalam bentuk simplisia. Nah, kalian mau mengembangkan itu di desa atau masyarakat tertentu. Bisa, itu sangat bagus idenya. Tapi itu tadi butuh persiapan. Kalian harus survei dulu ke masyarakat tersebut, kemudian harus ada semacam surat perjanjian atau MOU, siap menjadi mitra ya. Artinya dalam hal ini harus dipersiapkan. Tapi kalau memang ada yang bersedia dan mungkin cepat, ya boleh banget gitu ya. Karena ini memang kaitannya dengan pengabdian kalian sebagai seorang farmasi di masyarakat tertentu. Kemudian kalau saya sempat baca buku panduan secara spesifik untuk yang pengabdian kepada masyarakat, ini memang jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Ada kok ininya apa namanya syaratnya gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau nyari wilayah yang perlu dibantu gitu ya untuk pengembangannya, itu kan biasanya di pelosok-pelosok jauh gitu ya. Nah, tapi mungkin itu bisa dipertimbangkan kalau memang itu masih memenuhi syarat, ya kenapa tidak gitu. Yang jelas, kalau untuk pengabdian kepada masyarakat, ini kita memberikan apa ya semacam dampak positif yang mungkin awalnya kalau saya kembalikan contoh tadi ya ada tanaman yang ditanam oleh masyarakat tapi cuma digitu-gitukan aja tidak mendapatkan hasil apapun secara ekonominya misalkan. Tapi setelah diajarin cara pembuatan simplisia misalkan atau pembuatan ekstraknya, terus mereka bisa menjual itu. Nah, itu bisa menjadi nilai plus untuk pengabdian kepada masyarakat. Berarti benar-benar masyarakat itu berdampak gitu ya setelah kita memberikan pengabdian atau yang lain-lainnya ya sesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Ada masalah apa sih di masyarakat itu yang mungkin butuh solusi dari mahasiswa. Nah, ini untuk yang PKM ya. Ini juga bisa untuk diikuti karena apa tidak harus sesuai dengan bidang ilmu. Tapi saran saya kalau memang ada mahasiswa farmasi yang mau mengambil skema pengabdian kepada masyarakat ini, gunakan keilmuan kefarmasian. Sekiranya apa yang bisa saya abdikan kepada masyarakat yang itu nantinya bisa kita usulkan di Belmawa. Syukur-syukur kalau memang dapat dana dan hibah kan itu menjadi poin plus untuk kita ya. Nah, kemudian ada skema lagi ini yang sekiranya memungkinkan ya untuk mahasiswa Covada. Nah, ini PKM video gagasan konstruktif. Nah, ini tidak perlu ada riset ya, tapi ini hanya bentuk gagasan. Misalkan di sekitar kita ada masalah apa nih yang memang itu perlu adanya gagasan atau ide. Yang namanya gagasan itu tidak jangka pendek saja, tetapi jangka panjangnya. Ya, entah itu terkait isu-isu yang sedang berkembang di sekitar kita, ya, entah itu dalam bentuk tema PKM tematik. Nanti akan saya tunjukkan ya tema-tema apa yang apa namanya direkomendasikan untuk bisa kita angkat. Ini biasanya paling sukanya itu diikuti oleh mahasiswa BEM biasanya. Kan kalau mahasiswa BEM itu kan pikirannya kan eksternal terus ya, keluar terus, keluar terus. Nah, disinilah sebetulnya bukti nyatanya. Ya, bagaimana mereka bisa mengembangkan gagasannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu ya. Misal, kan sekarang itu lagi rame MBG ya. Kalau kalian mau bikin tentang gagasan untuk MBG ke depan, tapi disesuaikan dengan temanya. Kan temanya macam-macam tuh. Kalau kalian kan ke kesehatan ya, nah kalian gagasannya apa di bidang kesehatan? Disitulah kalian bisa berbicara. Ya, jadi tidak hanya omdo gitu. Kita berkoar-koar di sana untuk tidak setuju dengan MBG lalalala, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Kemudian kita punya gagasan apa. Nah, disinilah gagasan itu. Gagasan ada dua ya, ada yang bentuk video, ada yang bentuk tertulis.
Nah, kalau video berarti ya terbentuk dia dalam bentuk video ya. Nah, ini juga bisa diikuti oleh D3 ya, vokasi. Nah, kalau yang tertulis itu ya dalam bentuk tertulis ya, entah itu dalam bentuk makalah atau apa. Semua ada formatnya, tidak perlu khawatir. Bahkan video pun juga ada format. Kamu masih bingung, videonya kayak apa ya, Bu ya? Nah, nanti ada di buku panduannya. Ya, tinggal kita ngikutin aja sesuai dengan apa yang akan kita ikuti skemanya. Nggak usah dibaca semua. Misalkan saya mau ngikutin yang program kreativitas mahasiswa yang kewirausahaan, ya baca aja tentang kewirausahaan. Nggak usah baca-baca yang lain, pening Pak ya. Baca aja di situ satu-satu dari atas sampai bawah, karena penilaian untuk lolos proposal itu yang pertama bukan tentang judulnya, bukan tentang ini menarik nggak ya ke depannya, itu jelas nanti. Tapi yang pertama yang diseleksi adalah administrasinya. Satu, apakah sudah sesuai dengan formatnya, ya? Yang mintanya nomor halaman di bawah, kalian di atas, sudah gugur itu. Walaupun judulnya menarik sekali, gitu. Jadi sebetulnya saya selaku dosen, kemudian pembimbing KTI ya, kenapa saya sangat begitu dikatakan mungkin kalau mahasiswa 2023 yang sudah KTI dengan saya ya, Bu Kiki ini kalau masalah penulisan cerewet banget. Ya tujuan saya itu ya, agar kalian disiplin. Percuma juga kalian punya ide bagus tapi cara penyampaiannya enggak baik. Kalian dikasih duit nih sama orang, tapi ngasihnya dilempar. Nggak apa-apa Bu, yang penting dapat duit. Nah, itu kepepet ya. Tapi secara penerimaan pasti tentu tidak bagus gitu ya. Karena alangkah baiknya kita punya niatan yang baik, disampaikan yang baik. Sama dengan ini, kita punya ide yang baik, ya kita sampaikan dengan yang baik juga. Ikuti formatnya, ya. Bagaimana cara penulisannya. Jadi tidak asal, yang penting kan ide saya bagus itu. Nggak ada, belum ada duanya di muka bumi ini. Wah, saking pedenya ya. Nah, itu nggak apa-apa, tapi disesuaikan dengan formatnya. Ya. Kemudian yang bisa kalian ikuti juga itu yang artikel ilmiah atau PKM-AI. Ini hanya menulis artikel saja, tidak ada riset, tidak ada penelitian, tidak ada jual beli, ya kayak perusahaan. Tapi intensifnya tidak sebanyak seperti yang lain-lainnya. Ini hanya, tapi lumayan, ya 1,5 juta saja, ya. Nah, ini sayangnya yang saya baca itu tidak boleh dari hasil KTI. Kalau hasil KTI tak suruh ikut semua itu yang KTI kemarin ya. Tapi ini bisa kita siasati atau bisa ikuti ya. Misalkan ada nih organisasi RCI. Semoga ini ada ya yang di sini yang ikut RCI ya. Kan kalian ada itu program rutin bikin produk. Nah, disinilah kalian bisa menuangkan itu semua. Kan itu bukan KTI itu benar-benar kreativitas kalian. Nah, misalkan nih, saya bikin sampo yang itu dari limbah misalkan, limbah kulit pisang misalkan. Kan menarik tuh limbah tuh. Nah, kenapa harus kulit pisang? Ternyata kulit pisang itu mengandung senyawa ini yang bisa melembutkan kulit, melembutkan rambut, menguatkan rambut, menghitamkan rambut, bla 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 bla. Gitu ya. Nah, disinilah kalian nulis tentang artikel ilmiahnya dari produk yang kalian buat gitu ya. Nah, itu boleh ya. Makanya sebetulnya kalau untuk mahasiswa RCI bisa nih ikut yang PKM artikel ilmiah. Apalagi RCI itu kan memang khusus tentang penelitian, research innovation, ya nggak sih, ya kan? Nah itu kalau sampai RCI nggak ikut ini dipertanyakan itu, ya, karena harusnya nomor 1 itu yang rame ikut program kreativitas mahasiswa. Ya, artinya dalam hal ini saya tidak menutup kesempatan, artinya semua harus berkreativitas, ya. Ini kan tidak sendiri, ini kan kelompok ya, jadi tidak perlu khawatir. Artinya dalam hal ini kalian pun juga nantinya akan didampingi oleh dosen ya, yang nantinya akan membantu kalian ya mengarahkan dalam proses penyusunan proposal itu ya. Nah, saya akan menyampaikan
yang memang menjadi idolanya Belmawa kalau kaitannya dengan topik yang menarik ya. Harapannya sih ada yang bisa diambil karena sangat sayang kalau kita tidak memperhatikan apa namanya itu tema-tema PKM-nya ya. Ya disesuaikan dengan keilmuan kalian saja ya. Yang pertama ada 10 ya tema PKM yang disukai ya, artinya nanti akan dilirik lah kalau memang kalian itu mencetuskan ide kreatif ya. Yang pertama itu kaitannya dengan kemandirian pangan, energi dan air ya. Ya kalau kalian farmasi mungkin kurang begitu cocok ya. Tapi ya itu tadi kalau memang kalian mau mengembangkan ilmu kefarmasian yang ingin mengembangkan bahan alam yang memang itu sumber pangan ya bisa ya. Tapi ini kaitannya bagaimana kita bisa mandiri memproduksi pangan ya. Misalkan ini bisa diikuti oleh jurusan teknologi pangan ya. Ini cocok ini bagi mereka. Karena bagaimana bisa mengembangkan untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan nasional ya. Entah itu dalam gak hanya pangan nasional ya, tapi juga energi yang keterbaruan dan air ya. Misalkan yang sering apa namanya mahasiswa lakukan, terutama yang mengambil topik ini, karena kita tahu bahwa Indonesia itu kan sebagai penyedia energi yang besar ya, entah itu melalui pengembangan biodiesel ya, bioaftur yang itu berbasis kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong ya, mikroalga dan lain-lain. Nah, ini sangat apa namanya menjadi lirik yang bagus ya, akan dilirik gitu ya oleh Belmawa kalau ada mahasiswa yang mau mengembangkan ke arah sana ya. Nah, kemudian air. Nah, air itu kan sebagai penopang ketahanan pangan ya, kesehatan juga, energi, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, siapa tahu ada ide untuk bisa berkreativitas ya untuk bagaimana supaya asupan air di Indonesia ini tidak berkurang gitu ya, atau dalam kondisi tetap bersih kualitasnya gitu. Tapi kalau kalian tidak begitu menguasai ya jangan dipaksakan. Karena kan saran saya yang memang betul-betul sesuai dengan bidangnya ya. Kemudian kesehatan dan gizi masyarakat. Nah, kalian bisa di sini di kesehatannya ya. Kesehatan itu kan kompleks ya. Ada yang kesehatannya kalau di bidang farmasi kan kaitannya dengan apa namanya misalkan yang tadi saya sudah sebutkan ya kosmetik gitu kan, itu kan kesehatan kulit ya, atau mungkin untuk bahan pembuatan suplemen dari bahan alam itu kan juga termasuk dalam kesehatannya. Yang jelas dia itu meningkatkan kualitas hidup dari manusia yang baik untuk saat ini maupun yang akan datang ya. Nah, kalau untuk gizi ini biasanya ya khusus untuk mereka yang mengambil tentang gizi ya, karena kalau kita kan kurang begitu mempelajari tentang gizi, karena harus paham itu angka-angka gizinya bagaimana, kalorinya bagaimana. Tapi kita bisa mengambil di bidang kesehatannya ya. Kemudian pencegahan dan pemberantasan korupsi, ya kalau memang ini ada di skema yang tidak memperhatikan bidang ilmu, silakan, ya punya ide atau gagasan konstruktif tentang negara Indonesia gitu ya, yang korupsinya nggak habis-habis. Kalau memang kalian memberikan gagasan, silakan gitu. Kan tadi di skemanya kalau untuk yang gagasan itu tidak mengenal bidang ilmu ya, semuanya bisa. Berarti termasuk mahasiswa ya. Nah, ini bisa kalian upayakan untuk menyampaikan aspirasi atau gagasan-gagasan yang memang memberikan solusi ya terkait bagaimana sih memberantas atau meniadakan korupsi di Indonesia khususnya. Karena kan sampai detik ini kan masih ada aja, masih banyak aja gitu kan. Kemudian pemberantasan kemiskinan. Nah, ini juga bisa dijadikan topik nih. Kan angka kemiskinan di Indonesia ini kan sekian meningkat ya. Yang mana itu semua bisa menjadi apa namanya penghalang untuk Indonesia menjadi negara maju gitu ya. Nah, ini perlu ada ide-ide yang fresh dari mahasiswa yang memang itu generasi muda untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Ya, silakan
Ide kalian apa? Yang suka nonton-nonton berita itu harapannya jangan hanya komen aja ya. Silakan komen itu disampaikan, tapi tentunya tidak cuma memaki dan menghujat ya, tetapi bagaimana bisa memberikan solusi ya terkait masalah yang terjadi gitu. Kemudian pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, gimana ini yang bisa disumbangkan idenya? Karena tentunya dalam hal ini bisa dalam bentuk gagasan-gagasan kreatif ya, yang bisa mahasiswa lakukan dan ini sifatnya umum, termasuk mahasiswa farmasi, apalagi farmasi yang tahu betul tentang narkoba itu apa ya, itu sebetulnya obat untuk apa, dan kalau dimanfaatkan yang sifatnya di luar kesehatan jadinya apa, itu kalian lebih menguasai itu. Sangat disayangkan kalau yang ngomong bukan farmasi. Kalau saya sih seperti itu ya. Artinya apa? Saya tidak mengecilkan mereka yang bukan farmasi ngomong terkait ini. Mungkin mereka belajar itu ya. Artinya yang dari nol belajar jadi bisa. Nah kalian yang sebenarnya nggak nol, kenapa tidak mau? Nah itu menjadi pertanyaan. Ya, sangat disayangkan. Kalian selangkah lebih maju daripada mereka yang belajar dari nol. Makanya sangat disayangkan kalau tidak ada hal-hal yang bisa membuat kalian menunjukkan itu semua ya dalam bentuk kreativitas itu. Nah, ini bisa yang kalian lakukan ya, permasalahan-permasalahan yang terkait narkoba itu ditilik dari sisi narkobanya atau dari sisi pendekatan sosialnya. Ya, kalau kalian dari narkobanya boleh, ya. Atau dari pendekatan sosial juga boleh, ini kan sifatnya umum ya. Misalkan menghadapi orang-orang yang sudah terlanjur apa itu namanya kecanduan narkoba itu bagaimana, ya lain-lain lah ya, karena tentunya mahasiswa ini harus lebih lebih kritis ya menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kemudian penguatan pendidikan sains dan teknologi. Nah, ini sains masuk nih farmasi ya. Kalau kaitannya pendidikan, oke, kita hindari karena kita kan bukan orang pendidikan ya, jadi nggak usah dipaksakan. Tapi kalau yang sains ya, gimana ide-ide kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat ya, dengan berbasis ilmu kefarmasian itu ya boleh ya. Karena berbagai ide kreatif itu ya harapannya memberikan kontribusi nyata ya terhadap investasi dan peningkatan kualitas pendidikan, sains dan teknologi. Atau kalian mau menciptakan alat yang sekiranya itu jadi solusi untuk permasalahan yang sering terjadi. Ya. Nah, itu bisa diupayakan sebetulnya kalau kita mau belajar gitu ya, atau banyak-banyak baca ya. Kalau kita nggak banyak baca akan sulit untuk menemukan ide. Biasanya ide itu akan muncul ketika kita baca. Nanti akan ketemu gap-nya ya. Gap permasalahan yang ada ya, kita kan harus paham dulu sebelumnya tuh gimana gitu. Jangan kita belum paham sebelumnya gimana tiba-tiba ngomong gitu kan, itu namanya tidak berdasar gitu ya. Jadi kita boleh memberikan komentar terhadap suatu kasus tertentu, tapi pastikan kuasai dulu kasusnya apa. Jangan cuma ikut-ikutan memaki dan menghujat ya. Itu kan menjadi hal yang sangat tidak baik gitu. Kemudian yang disukai yang ketujuh adalah penguatan kesetaraan gender ya, perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Nah, ini yang kemarin BEM lagi semangat banget buat memberikan pendampingan untuk hak-hak perempuan, suarakan di sini. Ya, karena dengan begitu nyata buktinya gitu. Jadi perlindungan hak perempuan yang bagaimana itu gagasan-gagasan yang harus diutarakan, disampaikan. Ada ide apa ini? Karena kan ini semua masih merajalela masalahnya. Ya bisa ditilik dari berbagai bidang, sosialnya bagaimana, hukumnya bagaimana, secara agama bagaimana, itu kan nanti akan berpadu gitu ya. Nah, ide-ide apa yang kalian sumbangkan untuk bisa paling tidak menurunkan angka terjadinya itu semua ya, kekerasan terhadap perempuan, anak ya, ketidakadilan terhadap mereka yang menyandang disabilitas itu bagaimana. Nah, itu harus kalian gali lebih lanjut ya. Kemudian pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, ya ini memang lebih ke mereka yang di bidang lingkungan ya. Ya, tapi kalau kalian mau berkecimpung di dalamnya ya monggo. Tapi saran saya pilih yang lain saja karena ini butuh ilmu yang dalam ya.
paling tidak bisa menerapkan keilmuan kalian gitu loh di bidang farmasi itu seperti apa gitu. Kemudian yang kesembilan itu pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, ya, dan pembangunan ibu kota negara IKN. Nah, itu kalau mau yang kemarin-kemarin itu banyak yang membahas terkait IKN, ya, silakan, ya, ide apa yang bisa kalian berikan. Sebetulnya kan ini menjadi ladang kita menyampaikan pendapat sebetulnya, kan? Artinya jangan hanya sekedar menyampaikan pendapat di balik layar, ini di depan layar, tapi nggak usah khawatir, ini semua dilindungi. Jadi kalaupun tuh memang kalian memberikan ide yang mungkin ekstrim, ya sampaikan aja apa. Toh kan juga ini nanti akan diseleksi oleh pihak Belmawa. Artinya kalau ternyata memang ide kalian itu menarik, ya siapa tahu gitu. Ternyata itu bisa memberikan masukan kepada negara. Oh, ternyata mahasiswa kita itu memberikan pendapat atau memberikan masukan seperti ini gitu ya kan kita butuh ide-ide yang fresh gitu kan. Nah itu dari kalian sebagai salah satu generasi muda gitu. Masih muda nggak sih kalian? Muda kan? Jadi jangan dianggap jangan sudah menua-nuakan diri saya aja yang sudah apa namanya berumur ya istilahnya tidak seperti kalian aja pengen dianggap muda terus gitu kan. Apalagi kalian yang memang masih muda harusnya selalu muda terus ya. Nah, mudanya itu ditunjukkan dengan aktivitas yang aktif, ya aktivitas yang gercep, yang semangat, gitu ya, tidak mageran, gitu kan. Nah, itu muda yang sebenarnya seperti itu, ya. Dan tentunya menghasilkan karya. Oke, yang terakhir ini pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif ya. Ya, kalau memang kalian ada yang paham terkait ekonomi kreatif juga boleh ya dalam gagasan. Tapi kalau memang enggak ya jangan dipaksakan ya. Saran saya sih memang yang sesuaikan saja dengan bidang keilmuan. Kalau misalkan itu di luar bidang keilmuan dengan catatan kalian memang sudah paham itu keseharian. Mungkin bagi mereka kalian yang rajin membaca berita ya, menyimak berita, artinya dalam hal ini bisa apa? Bisa kalian terapkan gitu ya. Tapi kalau memang belum, ya jangan dipaksakan ya. Nanti akan buntu malahan. Mending yang memang keseharian kalian, yang memang kalian sudah peroleh ya, misalkan dari kuliah atau dari praktek ya. Makanya tadi saya merekomendasikan yang bisa kalian ikuti satu ya PKM riset ya. Ini untuk angkatan 2024 dan PKM kewirausahaan ini bisa diikuti 2025 ya 2024 juga. Kemudian terkait PKM artikel ilmiah itu juga bisa tapi dengan catatan itu bukan hasil penelitian KTI ya. Sesuai dengan arahan saya tadi itu dari RCI itu bisa ya yang punya produk-produk yang sudah dibuat sebelumnya atau gagasan yang sifatnya video atau tertulis. Nah, itu yang bisa kalian ikuti gitu ya. Oke, nah nanti selebihnya bisa dibaca ya, tinggal tapi sesuaikan saja apa yang kalian mau ya. Dan satu mahasiswa itu diperbolehkannya hanya satu skema saja, tidak boleh double ya. Makanya mantapkan untuk memilih yang mana biar fokus juga gitu ya. Kan lebih baik kita milih satu tapi fokus itu daripada milih semua tapi malah nggak jadi semua gitu kan. Nah, saya akan menyampaikan yang bisa dicermati di sini itu kaitannya dengan timeline ya.
Oke, sebentar saya carikan ini. Oke, di sini saya bukakan di webnya Simbel Mawa ya, Kemdikti Saintek. Jadi untuk tawaran program PKM ya 2026 ini juga sudah ada flyernya ya. Jadi waktu itu kan saya sudah informasikan sosialisasinya ya di hari Kamis ini. Ini yang pertama, ini langsung dari pusatnya ya, bahwasanya untuk penerimaan proposal PKM itu dari 9 Maret sampai 9 April ya. Artinya dalam hal ini masih ada waktu ya 1 minggu kurang lebih. Kalau bisa jangan pas tanggal 9 Maretnya itu upload ya. Jadi kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dari konsultasi dengan dosen pembimbingnya, kemudian eh, penguploadan melalui akun mahasiswa ya. Nah, jadi nanti per mahasiswa itu membuat akun masing-masing. Nanti di situ akan diminta siapa ketuanya, anggotanya dan judulnya siapa apa dan pembimbingnya siapa gitu kan. Nah, nanti akan ada tahapan-tahapan yang memang harus divalidasi. Makanya tidak bisa atau tidak boleh di akhir 9 April itu untuk terakhirnya. Jadi harus 2 hari sebelumnya, bisa dikatakan 1 minggu ya, untuk mengupload di Belmawanya sesuai dengan akunnya masing-masing. Nah, di sini untuk panduan tadi sudah saya sampaikan secara umum ya. Nanti juga saya sharekan, sebetulnya sudah saya sharekan ya di grup khusus PKM itu. Jadi ada panduan PKM ini. Jadi kalau mau melalui web juga bisa langsung diunduh atau panduan umumnya juga bisa ya. Nah, tadi saya menyampaikan ya bahwasanya semua butuh ada tahapan. Jadi dalam hal ini harus diperhatikan banget ya. Karena sebetulnya di aturan yang dari Belmawa itu harus ada seleksi internal ya. Jadi dari mahasiswa itu yang sudah menyusun proposal itu nanti akan diseleksi oleh kita ya. Nanti nama-nama yang lolos itu yang baru akan diunggah. Tapi karena memang kita jatahnya lumayan banyak, saya tidak membatasi. Saya hanya melakukan formalitas saja untuk seleksi internal. Jadi bagi kalian yang mau mengajukan proposal itu sudah pasti nanti akan diajukan langsung ke Bilmawa. Tidak akan diseleksi gitu ya, karena kan memang kuota yang diberikan ke kita itu banyak ya.
Jadi tidak perlu khawatir dan jumlah prodinya hanya satu. Jadi ya masih bisa berpeluang besar untuk semuanya ikut gitu kan. Nah, kecuali kalau prodinya banyak, nah itu baru nanti akan dilakukan seleksi internal. Makanya saya tidak melakukan seleksi internal. Nah, dalam hal ini nanti mahasiswa itu akan mengunggah ya, upload atau mengupload proposalnya yang sudah disiapkan, tentunya itu sudah ACC dengan dosen pembimbing gitu kan. Nah, tapi judulnya itu nanti akan didaftarkan dulu oleh admin atau operator PT. Nah, jadi nanti nama-nama mahasiswa beserta kelompoknya dan judulnya apa, itu nanti di-list-kan ya. Makanya harapannya yang mengikuti pengajuan proposal ini masuk ke grup PKM yang sudah saya sharekan di grup Mafada. Karena nanti di situ akan saya minta daftar untuk nama-nama mahasiswa beserta judulnya ya. Dan skemanya apa? Karena dengan begitu nanti operator PT itu dapat mendaftarkan dulu judulnya ya, yang memang sudah sesuai dengan kriteria. Makanya harus atas izin dosen pembimbingnya. Kalau sudah oke, baru nanti didaftarkan. Nah, dalam hal ini nanti untuk operator PT-nya akan dibantu oleh Mbak Anissa ya. Jadi nanti judul-judulnya itu akan dimasukkan oleh Mbak Anissa melalui akun Belmawanya. Tapi harus sudah mantep dulu mahasiswa judulnya itu. Karena kalau sudah diajukan susah untuk diedit lagi ya. Jadi harus sudah mantap dulu, baru nanti judul masuk, sisanya tinggal menunggu proposal jadi, baru nanti diupload ya. Nah, kisaran untuk unggah proposal itu dari tanggal 9 Maret sampai 9 April. Tapi saran saya jangan mepet-mepet, karena biasanya kalau sudah mepet itu server pusat sering down ya. Makanya 2 hari sebelum tanggal 9 itu harus sudah ready proposalnya. Nah, apakah cukup sampai situ? Ya tidak. Nanti dosen pembimbing itu akan memvalidasi dulu. Bener nggak ini yang diupload proposalnya mahasiswa? Jangan-jangan yang diupload nanti tagihan bayaran, repot nanti. Kalau nggak divalidasi sudah sampai ke pusat, ternyata itu surat tagihan untuk biaya perkuliahan. Nah, makanya dosen ini harus validasi dulu. Kalau sudah benar itu yang diupload, baru nanti tahap selanjutnya adalah akun pimpinan. Jadi bertingkat kan, jadi tidak bisa dalam waktu yang sama gitu. Makanya saya sediakan 2 hari di terakhir itu untuk verifikasi dosen atau validasi dosen dan pimpinan. Kalau sudah oke, baru dikirim, berarti sudah masuk ke Belmawanya. Tinggal nanti kita menunggu hasil penilaian. Karena penilaian itu dilakukannya itu di bulan April ya. Kemudian nanti ada pengumuman di bulan Mei. Karena pelaksanaannya itu antara Mei sampai September ya. Kemudian nanti di bulan Agustus itu ada penilaian untuk laporan kemajuan yang sudah dilakukan ya. Kemudian September itu unggah laporan akhirnya ya. Dan nanti pengumuman finalnya untuk peserta PIMNAS-nya ya. PIMNAS itu nanti biasanya diadakan di suatu daerah tertentu ya. Kalau yang kemarin tuh di ini ya, di di Jawa Timur. Nah, kalau yang tahun ini saya belum baca ya di mana. Jadi nanti kalian benar-benar akan diservis ya oleh pendanaan yang diberikan gitu dari semua pemenang-pemenang dari PIMNAS-nya yang masuk ke dalam PIMNAS itu. Nah, untuk pelaksanaan PIMNAS-nya di bulan Oktober. Nah, tapi sebetulnya untuk masuk daftar PIMNAS itu sudah anugerah yang sangat luar biasa ya. Mungkin saya sampai tidak bisa berkata-kata kalau sampai ada yang masuk ke tahap ini, tapi paling tidak bisa masuk ke tahap mendapatkan hibah ya, mendapatkan dana. Oh, berarti kalau yang mendapatkan dana belum tentu bisa PIMNAS? Iya. Karena nanti PIMNAS itu yang dinilai tidak cuma proposalnya, tetapi bagaimana pelaporannya. Jadi nanti PIMNAS itu akan diseleksi lagi dari hasil pelaporan akhirnya. Tapi kalau saya, alhamdulillah sekali kalau kalian bisa mendapatkan dananya saja dulu.
ya. Syukur-syukur kalau bisa PIMNAS, bisa jalan-jalan se-Indonesia kalian. Tapi saya kurang paham ya di tahun ini di mana PIMNASnya. Nah, itu sangat diservis habis-habisan sama pihak Kemendikbudristek ya, bertemu dengan mahasiswa dari kampus-kampus lain dan lain-lain. Gitu ya. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali bagi kalian yang ingin dan mau berkembang lebih lanjut. Tapi kalau memang nggak sampai PIMNAS juga nggak apa-apa, saya tidak akan bagaimana, toh itu juga kan istilahnya kita mencoba. Tapi paling tidak sampai tahap mendapatkan hibah. Bu, kalau misalkan nggak dapet hibah gimana? Ya juga nggak apa-apa, ya. Namanya juga ikhtiar. Kalau saya nggak papanya ini karena kalian sudah mencoba, ya. Tapi menjadi papa kalau kalian tidak mencoba. Makanya saya sangat berharapnya silakan kalian mencoba. Perkara menang atau tidak itu urusan belakang. Ya, jadi itu poinnya bahwasanya memang itu semua harus diusahakan, harus diupayakan ya. Toh kalian tidak sendiri. Ada kelompoknya dan ada dosen pembimbingnya. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya rasa itu cukup ya. Lain-lainnya nanti bisa dibaca lagi untuk lebih ke teknisnya. Nah, saya akan menampilkan apa yang saya janjikan tadi ya. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan di kegiatan orientasi mahasiswa ya. Nama-nama yang pernah mendapatkan hibah untuk PKM Dikti, tapi belum rezekinya untuk lolos PIMNAS. Tapi saya sangat sangat bangga ya, sudah sangat bangga ketika ada mahasiswa yang mau mencoba ya. Dalam hal ini adalah kegiatan dari PKM dan alhamdulillahnya ada yang goal ya. Nah, saya bukakan dulu filenya. Karena harapannya di 2026 ini selain ada yang mengajukan, juga ada yang mendapatkan hibah ya. Bukan untuk saya, bukan untuk kampus ya, biar uang yang kalian terima ya untuk kalian ya. Jadi jangan berpikir nanti diminta Bu Kiki. Enggak, saya nggak. Coba tanya sama yang sudah juara-juara sebelumnya. Apakah Bu Kiki minta uangnya? Enggak. Semuanya benar-benar dari kalian. Ya, artinya memang untuk kalian yang mau berusaha ya, karena tugas dosen itu hanya membimbing saja. Artinya kalian yang harus benar-benar merealisasikan itu semua gitu. Jadi kalau kalian dinyatakan mendapatkan hibah yaitu hak sepenuhnya mahasiswa ya. Oke, di sini saya coba carikan dulu filenya. Oke, sudah ketemu. Nah, ini sudah saya tampilkan ya waktu pas acara orientasi mahasiswa. Kalau ya 2025 mungkin masih ingat lah ya, karena masih baru kemarin gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kita sudah 3 tahun ya berturut-turut. Tapi sayangnya 2025 kemarin nggak ada yang goal ya. Tapi semoga tidak berkecil hati ya. Karena di tahun 2022 gitu awal kali mahasiswa kita ikut program kreativitas, alhamdulillah dapat hibah ya. Nah, di sini judul PKM-nya ini skema kewirausahaan ya. Jadi inovasi permen jelly dari ekstrak daun kumis kucing sebagai pencegah ISK pada anak. Kalian kalau lihat judulnya biasa nggak? Kalau saya sih lihatnya biasa banget gitu. Tapi kenapa ini mendapatkan nominasi dari Belmawa? Karena ada yang unik. Nah, makanya nanti kalian bisa mengambil keunikan itu diterapkan di hal yang lain ya. Ya juga jangan juga sama gitu kan. Kan ada apa? Ada permen jelly yang menurut kita itu biasa-biasa aja. Toh juga banyak toh yang jual di warung, di pasar itu. Tapi yang menjadi unik adalah ada ekstrak daun kumis kucingnya. Itu yang nggak kepikir gitu kan. Yang mungkin belum ada yang jual itu. Kenapa daun kumis kucing? Ternyata daun kumis kucing itu ada kandungan yang bisa sebagai antibakteri atau anti-anti yang lain yang bisa untuk mencegah penyakit ISK, infeksi saluran kemih, khususnya pada anak. Kenapa anak? Karena anak ini kan paling senang permen jelly. Ya, makanya bagaimana kita bisa menyisipkan si ekstrak itu di dalam permen jelly di mana si anak-anak sudah tidak ragu lagi untuk memakan.
Padahal di situ ada kandungan si ekstrak daun kumis kucingnya. Berarti kan itu sebagai upaya untuk mencegah ISK pada anak. Dan alhamdulillah dapat hibah. Gitu ya. Jadi mereka mengerjakan produknya dengan dana yang diberikan lalu diperjualbelikan. Ya, ini kan perusahaan gitu. Nah, di sini kalau mungkin kalian angkatan 2023 ya, itu masih kenal ya. Karena ini 2021 ya. Kalau untuk angkatan 2021 itu yang masih membersamai 2022 sama 2023 ya. Kan 3 tahun, 3 angkatan ya. Nah, di sini ada Marina ya, ada Ulfa dan ada Hesti. Ini angkatan 2020 yang pertama. Kalau Marina angkatan 2021 ya, dan alhamdulillah dapat hibah. Kemudian tahun berikutnya 2023 itu yang mendapatkan juara itu judulnya ini Kak PKMK ya, kewirausahaan juga. Itu Mongolia. Mongolia itu nama produknya ya. Pelembab wajah dari ekstrak bunga telang dan aloe vera untuk mengembalikan skin barrier kulit secara alami. Biasa nggak? Biasa kan? Ya, tapi yang bikin unik apa? Ada ekstrak bunga telang dan aloe veranya. Nah, kalau bikin pelembab wajah, saya yakin semuanya bisa kok di sini. Saya nggak meragukan itu. Ya, artinya dalam hal ini apa yang biasa itu menjadi luar biasa karena adanya inovasi di sana. Makanya tadi saya bilang manfaatkan ilmu kefarmasiannya. Ya, jangan sampai nanti ini diambil orang yang bukan farmasi. Ya, sangat disayangkan sekali. Kalian tahu ilmunya, tahu prakteknya, masa iya nggak mau dimanfaatkan? Ya, dan ini alhamdulillahnya mendapatkan hibah ya tahun 2023 untuk angkatan 2021. Ya, ini kalau angkatan 2023 masih kenal lah ya. Ada apa ini? Muhammad Ihsan, kemudian Siti Fatimah dan Fatia ya. Ya, yang lain-lainnya sebenarnya sudah berusaha dan berjuang, tapi ya mungkin belum rezeki. Ya, tapi alhamdulillah ya, setiap tahun itu banyak yang ikut PKM. Ya, ada 10, ada 11-an PKM ya, tapi yang lolos hanya 1. Nah, makanya harapannya semakin banyak yang mengajukan, nanti peluangnya semakin besar. Gitu. Dah tahun 2024, ini juga PKMK juga ya. Kita ini kalau yang riset beberapa kali masih belum berhasil ya. Tapi ya nggak apa-apa, terus saja dicoba ya. Nah, kalau yang PKMK alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa dapat hibah. Nah, yang 2024 ini judulnya adalah Wasbi. Nah, Wasbi ini tuh nama produknya. Pemanfaatan limbah minyak jelantah dengan ekstrak belimbing buluh sebagai sabun cair cuci piring. Biasa nggak? Biasa. Siapa yang nggak bisa bikin sabun cuci piring di sini? Waduh, kalau nggak bisa berarti mata kuliah apa tuh namanya inovasi bahan alam itu perlu dipertanyakan ya, karena kan sudah diajarkan bagaimana cara membuat sabun kan. Nah, apa yang bikin unik? Ada limbah minyak jelantahnya. Ya kan kalau selama ini bikin sabun tuh dari minyak yang bagus-bagus ya, karena memang sesuai gitu kan. Tapi kan kita ingin memanfaatkan yang tidak terpakai, yang bisa digunakan untuk mencuci piring gitu kan. Yang banyak ibu-ibu keluhkan kalau beli sabun itu mahal segala macam. Nah, ini menggunakan limbah minyak jelantah dan ekstrak belimbing wuluh. Nah, belimbing wuluhnya itu yang bisa membantu semakin membuat bersih piringnya, apalagi ada kandungan-kandungan yang lainnya sebagai antibakteri dan lain-lain. Itu kan akhirnya membuat si bakteri-bakteri yang ada di piring-piring itu kan menjadi hilang karena ada kotoran-kotoran yang mungkin bersisa di situ. Ini alhamdulillah mendapatkan juara ya, mendapatkan hibah. Di sini ada Saskia, ini 2023. Nah, Saskia tuh pernah ya mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada Marina dan ada Reni. Nah, yang masih ada Saskia ini. Nah, harapannya Saskia masih bisa menemani adik-adiknya ya di detik-detik terakhir kelulusan gitu kan. Jadi masih bisa mendampingi adik-adiknya baik itu 2024 maupun 2025 ya. Kan pengalaman itu mahal harganya. Nggak semua orang bisa pernah seperti ini. Tapi semua orang yang bisa pernah seperti ini pasti mencoba. Kalau nggak mencoba ya nggak bisa.
gitu ya. Dan kita belum beruntungnya 2025 belum dapat yang goal ya tahun lalu. Nah, besar harapan saya ya walaupun jangan diambil beban ya, karena nanti kalau diambil beban kaliannya akan terbebani akhirnya malah nggak maksimal ya. Paling tidak ada yang banyak yang mencoba dulu 2026 ya, karena saya sih berharapnya ya dapat dilirik ya ide-ide kreatif kalian yang sudah diajukan itu sehingga tidak kosong lagi. Masa mau 2 tahun kosong, 3 tahun, aduh janganlah ya. Saya pengennya tuh Mas Sepada itu dikenal ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, jangan terlalu terburu-buru ingin menjadi orang terkenal, tapi dikenal dulu. Tapi dengan nilai-nilai yang baiknya ya sehingga itu bisa memberikan kontribusi yang nyata kalian sebagai mahasiswa. Mungkin itu ya dapat saya sampaikan. Jadi nanti selebihnya kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh, tapi nanti follow up lebih lanjutnya melalui grup. Nanti akan saya sharekan lagi grupnya ya, supaya nanti kalian bisa join karena kita harus gerak cepat ya, pembentukan kelompok dan lain-lain dan beberapa kelompok sudah dilaporkan ke saya. Jadi nanti akan ditindaklanjuti lagi dan nanti akan di list di situ ya. Kalaupun itu memang tidak begitu mengikuti banget apa yang saya jelaskan, itu nanti akan ada rekodnya, silakan bisa disimak ya. Pastikan semuanya bisa ikut ya, silakan nanti berbagi kelompok dengan yang lain dengan jumlah yang sudah ditentukan ya, karena harapannya itu nanti bisa adalah di antara kita yang diambil ya, yang memang itu menjadi kandidat peserta PIMNAS. Nah, kalau sudah kandidat kan berarti lolos hibahnya. Kalau nanti menang enggaknya di PIMNAS itu urusan belakang ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan dan sebelumnya saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Anissa. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Rizky Rifsi Ramdini, MSI selaku Wadir 2. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar ataupun raise hand terlebih dahulu untuk bertanya kepada pemateri hari ini. Baik, jika memang tidak ada yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin bertanya, kami tunggu sampai beberapa menit. Jika misalkan ada yang mau ditanya, boleh di kolom komentar atau raise hand terlebih dahulu untuk para peserta yang ada di Zoom meeting. Oke, mungkin kemarin-kemarin yang sudah ada judul, mungkin bisa saya absen aja dulu ya di apa namanya di Zoom ini. Silakan kemarin yang sudah konfirmasi ke saya, ada nggak di sini? Hadir nggak ya? Harapannya sih hadir ya, bisa menyimak. Oke, tanya kemarin yang sebelum Lebaran itu yang sudah konfirmasi ya. Semoga nanti ada yang menyusul lagi. Itu dari RCI ya. Nadia. Nadia ini angkatan 2023 ya. Coba yang 2025-nya. Citra. Mana Citra? Anda Citra?
Hadir Ibu. Oke, kemudian Sakila. Hadir Ibu. Dan Muhammad Dawami. Ada Bu. Oke, nah itu kan kelompok yang sudah diusulkan ke saya ya, yang nantinya akan membuat sabun, inovasi sabun. Ya, nanti silakan dikoordinasikan dengan Nadia ya. Jadi proposalnya itu harus sudah dikonsultasikan dan judulnya ya nanti di-listkan di grup. Ya, tapi kalian ngobrol dulu fixnya judulnya apa. Nanti kalau sudah fix nanti akan didaftarkan oleh Mbak Anissa di Bilmawanya ya. Kemudian yang kedua itu kelompoknya Feby. Ada Feby di sini? Hadir Ibu. Ya, tapi belum belum setor nama Feby ya. Ya Bu, nanti langsung di store namanya. Oke, mungkin disebut aja namanya siapa aja, biar saya juga lihat kehadirannya. Nah, yang lainnya saya tunggu ya. Artinya ini sangat terbuka secara umum untuk semuanya. Tapi ya tidak terburu-buru ya. Silahkan satu hari ini sampai besok itu kalian bisa mendiskusikan dengan temannya ya untuk mengajukan judul apa. Nah, nanti akan saya berikan listnya ya di grup PKM sesuai dengan kelompoknya kalian ya. Skemanya apa, judulnya apa, dan ketuanya ya. Jadi nanti silakan bisa dituliskan nama-nama anggotanya ya. Karena ini harapannya jangan hanya dilewatkan saja ya. Tidak usah merasa insecure atau tidak percaya diri, yakin saja. Terutama untuk angkatan 2024 sebenarnya kan. Ini cara kalian belajar untuk berlatih menulis sebelum KTI tiba. Sambil mengasah ilmu kalian sebelum digunakan dalam penyusunan KTI. Tapi tidak menutup kemungkinan 2025 ya. Freshnya kalian dibutuhkan, ide kreatif kalian itu dibutuhkan. Makanya sebisa mungkin coba kalian berkolaborasi setiap angkatan ya 2024, 2023 dan 2025 itu di mix ya. Jadi paling tidak ada angkatan yang lebih tua di atasnya. Diusahakan seperti itu. Bu, 2023 apakah masih memungkinkan? Masih ya. Karena kan ini batasnya sampai September. Kalian belum wisuda September ya, tenang aja. Kalian wisudanya masih November. Artinya masih status kalian masih mahasiswa. Jadi masih bisa untuk diikut sertakan dalam kegiatan PKM. Jangan merasa tua-tua dulu lah ya. Kan kalian masih lumayan lama juga di sini ya. Jadi ditahan dulu, silahkan bisa aktif dulu ya di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kan kalau kegiatan akademik kan sudah selesai tuh kalian ya, tinggal di kemahasiswaannya yang harus tetap diikuti sampai kalian betul-betul dinyatakan lulus dari kampus Akfar Copada. Apalagi angkatan 2024 dan 2025 masih baru banget ya. Artinya jangan merasa sudah tidak ada kegiatan perkuliahan dianggap sudah selesai, tidak ya. Walaupun 2024 sudah selesai perkuliahan yang khusus ya, tetap harus masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Apalagi semester depan itu sudah PKL dan KTI ya. Karena tentunya kalau penilaian secara umumnya itu tidak hanya dinilai dari kegiatan akademiknya saja, tapi keaktifan kalian dalam kemahasiswaan itu seperti apa ya. Kalian akan mendapatkan posisi yang spesial ketika kalian itu aktif dalam kegiatan kampus ya. Percayalah, itu nanti kalian akan dikenal dosen ya, akan dikenal dengan teman-temannya begitu. Saya itu paling susah menghafal nama dan nama ya terutama. Tapi alhamdulillah ketika banyak mahasiswa yang ketemu dengan saya dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu secara otomatis saya akan lebih mudah mengingat
ya. Artinya dalam menu saya tidak perlu bertanya-tanya, itu yang mana ya? Aduh, itu kalau sampai ada yang begitu berarti kan kalian tidak dikenal, ya. Makanya dikenal dulu. Dengan kalian bisa aktif dalam kegiatan di kampus, itu salah satu cara untuk bisa dikenal, ya. Mungkin itu bisa dijadikan pembelajaran, jangan sampai angkatan 2024 itu sudah merasa tua. Dan masih ada angkatan 2023 kok ya, masih mereka belum belum lulus ya. Jangan merasa seperti sudah mau selesai. Kalian masih lama ya. KTI belum selesai, PKL belum selesai. Jadi jangan menjauh-jauh dulu lah dari kampus ya. Silakan ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Mempererat tali silaturahmi ya, mempererat linknya ya. Kalau dikatakan kita punya aktivitas kerja, kita semua punya aktivitas kerja ya. Jadi jangan merasa yang paling sibuk, yang paling susah mengatur waktunya. Sebenarnya permasalahan itu hanya di diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Toh nyatanya yang menjadi juara-juara PKM tadi itu bukan yang pengangguran, itu semua bekerja. Ya, tapi alhamdulillahnya mereka bisa menempatkan kemampuan itu di tengah-tengah kesibukan. Saya rasa itu bisa jadi gambaran untuk kalian semua dan semoga bisa jadi pembelajaran dan tidak lagi menormalisasi saya bekerja Bu, saya sibuk, tidak. Karena menjadi mahasiswa Cevada itu harus bisa semuanya. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena sudah banyak yang begitu angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi bukan hal yang asing lagi, bukan hal yang baru lagi, itu sudah menjadi hal yang sewajarnya, ya. Dan itu harus diperjuangkan dan harus diupayakan. Oke, mungkin itu Mbak Anissa, nanti lebih lanjutnya akan di follow up di grup ya. Dan di sini juga saya minta Mbak Anissa sebagai yang membantu nanti di bidang kemahasiswaan. Dan ini juga kemarin sudah diinformasikan oleh Mbak Anissa ya, selaku dosen kewirausahaan. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan itu wajib mengikuti program ini. Jadi tidak ada kata tidak ya, karena ini wajib. Jadi silakan segera didiskusikan dengan kelompoknya untuk bisa disampaikan proposalnya, judulnya apa, gitu ya. Mungkin itu Mbak Nisa, kalau sudah tidak didiskusikan bisa ditutup. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparan materi dan penyampaian segala hal yang ingin kita lakukan di kegiatan PKM tersebut. Terima kasih untuk Ibu Rizky Nisfi Ramdini, MSI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa untuk kegiatan pada pagi hari ini sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kepada seluruh peserta yang ada di via Zoom. Saya selaku MC Anissa Paraswati pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan selama memandu acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.